Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 5 dan 6 dari tema 8, subtema 1. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo anak-anak, kita belajar hari ini dengan penuh semangat. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi menggunakan peta pikiran. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana langkah-langkah mengidentifikasi peristiwa penting dari sebuah teks. Langkah yang pertama adalah carilah teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin kita ketahui. Yang kedua, bacalah teks tersebut dengan teliti dari awal hingga akhir teks. Kemudian langkah yang ketiga, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Jadi kalian harus mencari pokok-pokok pikiran atau informasi-informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian langkah mengidentifikasi peristiwa penting dari sebuah teks yang keempat adalah catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin, peta pikiran, atau diagram alir. Dan langkah yang kelima, tuliskan peristiwa-peristiwa yang telah kamu temukan dengan bahasamu sendiri sesuai dengan urutan dalam teks. Struktur dalam teks non-fiksi salah satunya adalah urutan peristiwa yang merupakan rekaman peristiwa yang pernah terjadi. Urutan peristiwa disampaikan secara berurutan. Nah, urutan peristiwa tersebut disebut dengan alur. Nah, apa sajakah tahapan alur dalam teks non-fiksi? Yang pertama ada pengantar, kemudian yang kedua ada pemunculan masalah, tahapan yang ketiga adalah masalah, dan tahapan yang keempat adalah penyelesaian masalah. Nah anak-anak, ini adalah tahapan alur dalam teks non-fiksi atau teks yang berdasarkan kenyataan. Lalu bagaimanakah tahapan alur dalam teks fiksi? Masih ingat anak-anak ya, teks fiksi adalah teks yang berdasarkan imajinasi atau tidak benar-benar terjadi. Tahapan alurnya yang pertama adalah pengantar atau awal cerita. Nah ini biasanya ditandai dengan mengenalkan para tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian tahapan yang kedua adalah menampilkan masalah. Pada tahapan ini menceritakan masalah yang dihadapi oleh para tokoh. Kemudian tahapan yang ketiga, puncak ketegangan atau klimaks. Nah, cerita ini biasanya ditandai dengan masalah dalam suatu cerita sudah sangat gawat, konfliknya sudah mulai memuncak. Kemudian tahapan yang keempat adalah ketegangan menurun atau anti klimaks. Pada tahap ini, masalah telah berangsur-angsur dapat diatasi dan kekhawatiran mulai hilang. Dan tahapan yang terakhir dari alur teks fiksi adalah penyelesaian atau resolusi. Hal ini ditandai dengan masalah telah dapat diselesaikan. Nah, anak-anak, itu tadi tahapan alur dalam teks non-fiksi dan tahapan alur dalam teks fiksi. Nah, sekarang ayo coba kalian baca teks non-fiksi berikut ini. Nah, setelah kalian baca, bagaimanakah alur dari teks siklus air tersebut? Nah, urutan peristiwa teks tersebut dimulai dari pemanasan permukaan bumi oleh sinar matahari. Kemudian urutan yang kedua, penguapan air laut karena pemanasan.
Kemudian urutan yang ketiga apa anak-anak? Ya, uap air berubah menjadi titik-titik air. Kemudian urutan peristiwa yang keempat adalah titik-titik air berubah menjadi hujan. Nah, urutan yang terakhir apa anak-anak? Ya, hujan jatuh kembali ke permukaan bumi. Nah, anak-anak, ini adalah urutan peristiwa dari teks non-fiksi. Kalian bisa berlatih untuk mencari urutan peristiwa dari sebuah teks, baik teks non-fiksi atau teks fiksi. Adanya siklus air mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Hujan turun membasahi permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau ke danau, dan ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Nah, ketika hujan, selain air itu akan mengalir ke sungai atau ke danau atau ke permukaan air yang ada di bumi lainnya, hujan juga akan diserap oleh tanah atau masuk ke dalam tanah. Nah, proses masuknya air hujan ke dalam tanah ini disebut dengan infiltrasi. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Bagian hulu biasanya memiliki mata air. Hilir merupakan bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Apa sajakah manfaat sungai bagi kehidupan manusia? Yang pertama, sungai bermanfaat sebagai apa anak-anak ini? Ya, sebagai sarana transportasi. Kemudian manfaat sungai yang kedua adalah sebagai irigasi sawah. Kemudian manfaat yang ketiga, sungai juga bisa dimanfaatkan manusia sebagai media tambak ikan dan udang. Kemudian manfaat selanjutnya adalah sungai bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai sarana olahraga, terutama untuk olahraga arung jeram. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa manfaat sungai bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda meskipun tetap satu jua, mengingatkan bahwa bangsa Indonesia untuk tetap bersatu meskipun terdiri dari masyarakat yang beragam. Sikap saling menghargai dan menghormati sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan. Berikut adalah sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman di lingkungan sekitar. Yang pertama, menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain. Jadi, meskipun ada pertunjukan daerah lain, kita juga harus mau atau menikmati pertunjukan tersebut. Yang kedua, berteman tanpa membeda-bedakan budaya, suku, maupun agama. Yang ketiga, mau mempelajari kebudayaan Indonesia yang berbeda dengan budayanya sendiri. Yang keempat, menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadah maupun upacara adat meskipun berbeda dengan kita. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa sikap yang harus kita lakukan untuk saling menghargai dan menghormati sesama. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustazah bermanfaat dan bisa kalian pahami. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran tematik selanjutnya. Anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.